Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Banyak masyarakat mempertanyakan tanggung jawab seorang Jokowi ini gimana begitu ya saat memimpin 2 periode ketika ada kerugian besar di Pertamina. Bayangkan kerugian itu mencapai hampir 1 triliun, 1.000 triliun. Ini sekarang dirilis 960 triliun. Bayangkan ini, apakah tidak tahu? Padahal Jokowi sudah mengatakan, ya laporan intelijen, laporan ini, laporan itu sehari-hari makanannya. Intelijen di BIN, di BAIS, mulai keamanan, di kepolisian, BIK, atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Kenapa soal-soal kayak beginian begitu kan? Ya, tidak diberantas pada waktu itu. Ngeri ini bos, ini ngeri-ngeri sedap. Coba bayangkan, bagaimana soal pernyataan Jokowi begitu kan? Ini tembus sudah 1.000 triliun 2018 sampai 2023, terus Jokowi lepas tanggung jawab. Padahal dia adalah orang pertama yang seharusnya paling bertanggung jawab atas perampokan duit rakyat yang super gila ini. Dia sendiri bilang ya, tiap saat menerima semua data ya dari lembaga intelijen negara. Ini pasti dapat begitu. Nah, apakah sekarang ini mau cuci tangan sana sini begitu? Maka seharusnya ya masyarakat meminta tidak hanya para orang-orang yang kemudian sudah jadi tersangka sekarang ini yang kemudian ditahan, ya presiden-presiden sebelumnya juga diperiksa. Ya siapapun begitu kan? Ya siapapun di situ. Nah, dengan adanya seperti ini, maka yang muncul disalahkan ya justru Ahok. Ya, seharusnya kan tanya Jokowi dulu, baru kan Ahok begitu kan. Ya, jadi artinya apa? Artinya semoga saja orang-orang itu bernyanyi begitu kan ya. 7 orang itu bernyanyi. Masa pelemahan dari hukum dari seorang Jokowi memimpin kok itu aja selemah-lemahnya. Jadi ya Prabowo yang memberesin semua begitu kan. Apa-apa Prabowo ini. Ini gimana logikanya? Artinya secara tidak langsung bahwa ya hal-hal yang kemudian dilakukan oleh mereka begitu kan ya dengan suap yang seberat-beratnya, yang sebesar-besarnya, justru ini menunjukkan bahwa Pertamina mungkin tidak hanya 2018 sampai 2023. Coba cek sebelumnya, ya. Kalau tidak ada kasus seperti itu, tidak mungkin akan terungkap kepada publik. Jadi saya kira agak lucu negara kita ini, ya, agak lucu negara kita. Padahal kalau kita tahu selain membeli RON 90 ini maksudnya Pertalite ya dengan harga RON 92 adalah Pertamax, juga ada usaha mencampur RON 88 ya premium ya dengan RON 92 dan dijual seharga Pertamax. Penyampuran ini dilakukan di fasilitas PT Orbit Terminal ya Merak Cilegon milik anaknya Reza Khalid. Wah, ini tambah-tambah kemana-mana malah ya. Artinya secara tidak langsung begitu kan. Ini temuan dari Kejagung bos. Mau diklarifikasi bagaimanapun tidak bisa mereka. Ini sudah ada ya. Kejaksaan Agung itu sudah faktanya sudah ada, realitanya sudah ada, bukti-bukti yang kuat sudah ada. Mau ngapain lagi? Ya mau ngeles lagi apa begitu kan ya? Jadi tidak bisa. Seharusnya ya tidak hanya Jokowi dan Prabowo berbicara di belakangnya, seharusnya sampaikan kepada publik. Makanya tidak heran ketika Ahok mengatakan, "Ayo sidang." Ya, saya ini menjadi tantangan baru kata Ahok ya. Ayo sidang, tapi sidangnya itu beramai-ramai, transparan. Saya punya bukti-bukti ya, rekaman-rekaman. Kabarnya begitu. Wah, ini ngeri kalau dibongkar. Ini ngeri kalau dibongkar. Coba baca komentar dari netizen ya. Coba baca dari komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Nih. Intelijen digunakan Jokowi untuk mengawasi orang-orang yang mengkritisinya, bila perlu menghabisinya. Kebodohan ini yang menerima sebagai presiden padahal latar belakang pendidikan dan ijazahnya tidak jelas. Wah, apa maksudnya ini? Komentar dari netizen ya.
Hasil dari oplosan itu mungkin tidak dinikmati oleh 7 tersangka, bisa jadi untuk biaya Pilpres 2019-2024. Benar nggak seperti itu? Ya kita tunggu saja begitu kan teman-teman itu. Karena pasti Kejagung ini kalau semuanya dibongkar pasti akan ketahuan siapa di balik itu semua begitu. Makanya temuan-temuan dari Kejagung ini begitu kan ya melakukan ada 7 tersangka dan kemudian ada 2 tersangka itu pun dijemput paksa begitu 2 orang itu karena terlibat masalah soal korupsi ini. Ya diperiksa lah. Masa tidak berani memeriksa presiden sebelumnya? Seharusnya berani dong, ya. Kenapa untuk diperiksa? Ya, jadi pertama begitu punya laporan intelijen, punya laporan ini, punya laporan itu, ya. Kalau diperiksa silakan. Artinya masyarakat untuk mengadili siapapun di sini sudah terbuka lebar. Tergantung dari penegak hukumnya. Padahal kita tahu begitu kan. Padahal kita tahu gaji ya dari BUMN itu sampai miliaran loh. Ya, kenapa kok masih melakukan seperti ini? Apakah ada kerakusan-kerakusan tersendiri begitu kan ya untuk menjadi maling rakyat di negara kita? Ini loh, ini terjadi begitu kan. Artinya Prabowo begitu kan melakukan efisiensi, tapi kalau toh pada hakikatnya ada warisan-warisan korupsi yang kemudian dilakukan, ya, ada turun-temurun, ada orang-orang mereka begitu kan, ya. Jadi saya kira percuma begitu. Prabowo mengefisiensi ya dari anggaran yang ada di pangkas sana sini hanya mendapatkan sekitar 700 triliun begitu. Sedangkan ini begitu kan dalam jangka 2018-2023 itu hampir mencapai 1000 triliun. Ini kan ngeri. Ya uangnya diletakkan di mana? Ya bisa saja diletakkan di bank ini, di bank itu begitu kan, atas nama ini, atas nama itu. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira ini wajar kalau seorang seorang Jokowi begitu kan ya sekarang ini masyarakat mendesak untuk mengadili itu. Ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya. Coba kita baca ini. Kenapa tahun bisa sama semua ya? Korupsi ya, kasus korupsi timah dimulai 2018. Kasus oplosan Pertamax juga ya tahun 2018. Kasus pencetakan uang palsu sebesar ya dimulai 2018. Meski sebelumnya sudah beroperasi sejak 2011. Semuanya menyangkut utang ratusan triliun rupiah. Lebih lagi begitu kan ya bukan uang negara karena negara tidak subsidi Pertamax, tapi uang rakyat yang ditipu dirampok pejabat negara. Betul begitu kan. Makanya klarifikasi dari apa yang kemudian dilakukan oleh Kejagung ini sudah ada bukti-bukti yang kuat begitu kan ya. Secara tidak langsung begini. Ya ini kan ada kong kali kong besar begitu kan ya ketika dioplos begitu kan ya dengan harga yang begitu fantastis. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman isi Pertamax begitu kan ya, isinya di situ adalah Pertalite, hanya dirubah warna. Ada orang yang juga memberikan klarifikasi begitu, nggak tahu ini siapa begitu kan, agak ngaco juga. Ya mengatakan ini salah warna dan sebagainya. Kok bisa ini salah warna? Ada apa di balik ini semua? Ngeri-ngeri sedap, bos. Jadi permainan-permainan sekarang ini bukan tidak mungkin begitu akan lebih rapat mereka. Karena mereka bersatu mulai dari tingkat atas, kemudian dari bawahnya. Ini mencapai 100 triliun, 1000 triliun di situ. Ini benar-benar gila ya. Kerugian kasus koruptor Pertamina bisa lebih dari 1000 triliun. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Masa rakyat terus begitu kan? Masa para pejabat-pejabat di situ? Ya pimpinannya pada waktu itu begitu kan. Tergantung dari presidennya. Regulasi apa yang dia berikan? Sekuat apa mereka terhadap penegakan hukum? Dan pertanyaannya, dana sebesar itu dibuat pakai apa? Ya, apakah buat membiayai capres, merubah semuanya? Aturan main pemilu di sana sini? Ya kita tunggu saja. Bisa saja begitu kan nuansa-nuansa itu ya ada-adalah begitu. Tapi secara tidak langsung fakta dan realita masih menunggu dari Kejaksaan Agung ini. Semoga Kejagung ini beberkan semua begitu fakta-fakta yang terjadi. Dan dari 10 orang ini begitu kan ya. Dari 9 orang ini yang kemudian jadi tersangka, ayolah bernyanyi. Siapa di balik ini semua? Uangnya mengalir kemana, bos? Ngeri ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa yang terjadi selama ini begitu kan ya, masyarakat hanya dibodohi. Dia hanya dibodohi sana sini ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.